jadi langsung bisa kepasang nih. Nah, mantep. Oke, di video kali ini saya akan ganti head unit serta pasang kamera mundur ya di mobil Datsun Go Plus Pansa ini, yang dimana untuk sebelumnya ataupun bawaannya ini masih pakai single din seperti ini ya, jadi belum yang layar sentuh dan juga belum ada kamera mundur, hanya mengandalkan dari sensor parkirnya aja. Maka dari itu saya akan ganti head unitnya, pasang kamera mundur, dan pastinya untuk lebih mudah ataupun praktis ganti frame dari bagian tengah ini. Untuk head unitnya sendiri ini adalah seperti ini. Ini copotan dari mobil Avanza di video sebelumnya. Mungkin untuk videonya udah saya upload ya, kalian bisa lihat aja untuk penggantian head unit di mobil Avanza itu. Dan untuk head unit sebelumnya ataupun copotan dari Avanza ini saya akan pindah ke Datsun Go Plus Pansa seperti ini dengan merek F8 seri 6991. Ini udah body ramping ataupun body tipis seperti ini, tetapi belum Android. Serta untuk kamera mundurnya ini juga copotan dari mobil Avanza sebelumnya. Ini untuk wadahnya berbeda ya dengan seri ataupun yang ada di dalamnya. Seperti ini. Ini yang udah saya pakai di mobil Avanza dan masih berfungsi. Ini yang pakai 4 titik LED seperti ini, dan tinggal pemasangan ataupun mengulur kabel dari belakang ke depan. Untuk pemasangannya sendiri ini hampir sama di video sebelumnya yang udah pernah saya upload tentang pemasangan kamera mundur di mobil Avanza. Ini untuk kameranya ada 2 soket RCA. Kalian sambungkan aja salah satu dari kabel yang panjang ini. Terus juga ada kabel yang pendek, ini kalian sambungkan. Dan untuk yang ke kamera ini udah selesai semua, tinggal disambungkan bagian ini. Merah kalian sambungkan ke merah karena ini nanti akan ke positif dari lampu mundur. Jadi ini merah sama merah, ini ke lampu mundur, pokok semua ini ke bagian lampu mundur positif dan negatif. Dan udah kesambung semua, tinggal mengarah yang ke depan, sisanya hanya ini menuju ke bagian RCA yang ada di head unit. Ini biasanya ada di cam, ataupun kalian bisa lihat kamera, bukan video ya, tapi kamera. Kalian colokkan aja. Dan untuk kabel yang satunya ini mengarah ke bagian soket, ke bagian yang ada tulisannya back ataupun mundur seperti itu. Seperti ini contohnya, ini yang ke back ini. Biasanya tergantung head unit, ada yang back, ada yang reverse. Jadi ini nanti disambungkan aja ke bagian back. Ini bagian audio semua, ini bagian yang utamanya. Ini kamera udah kepasang. Ini saya masukkan ke jalur lampu penerangan plat nomor, dan dibaliknya seperti ini. Ini udah kesambung, udah saya tarik nih, dan udah saya tarik ke bagian depan. Ini kabel yang dari belakang udah saya ulur ke depan, nanti tinggal masukkan ke bagian dalam dashboard, dan ini dibuka. Ini tarik aja bagian bawah ini ke belakang dan udah bisa kebuka.
Ini udah kecopot bagian radionya dengan soket seperti ini. Pastinya perlu beberapa perubahan bagian soket ya. Ini perlu diganti soketnya supaya nanti bisa PNP serta tidak memotong kabel juga. Ini nanti saya akan ganti soketnya. Ini udah saya rubah untuk soket-soketnya. Ini soket hazard, tombol hazard. Terus ini udah ke kamera nanti. Dan untuk negatifnya ini seperti ini, karena untuk sebelumnya itu negatifnya ke body, jadi nggak ada kabel yang mengarah ke negatif aki. Terus dan untuk soketnya hanya 3 ini, tetapi ini saya akan tambah karena ini kan audionya hanya di depan ya, pintu depan kanan kiri aja, sedangkan di pintu bagian tengah itu belum ada. Tetapi untuk videonya mungkin udah saya upload, saya tambah untuk audionya. Ini nanti ada satu soket lagi, jadi ini soket untuk ke speaker depan nanti ketambah satu lagi. Terus ini ke soket kamera back dan iluminasi. Terus ini soket utamanya ACC, negatif, dan baterai. Untuk dudukannya sendiri ini pakai dudukan yang sebelumnya seperti ini, jadi langsung bisa kepasang nih. Sisi kanan dan sisi kiri nanti bisa kepasang untuk covernya. Dan untuk bagian tombol kipasnya ataupun putaran kipas ini ada di sini, nanti berada di bawah sini. Nah, udah kepasang, ini udah kuat juga, tetapi pastinya akan lebih kuat lagi jika ada penahan dari framenya itu sendiri. Ini kontak off, ini ACC, head unit menyala, dan ini untuk logonya ini masih logo yang sebelumnya di Avanza dan berhasil menyala ya. Dan ini hanya begini aja untuk fiturnya karena belum Android juga. Terus langsung aja untuk kamera mundurnya. Nah, mantep. Dan untuk backlight dari panelnya tombol ini otomatis sudah menyala, tetapi untuk fitur ILL ataupun iluminasi ini seperti ini. Di saat saya lampu senja, otomatis akan meredup atau beralih ke mode malam seperti itu ya. Jadi supaya tidak menyilaukan di saat malam hari. Nah, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini tentang penggantian head unit di mobil Datsun Go Plus Panca ini. Kalian bisa terapkan juga di mobil kalian masing-masing, ataupun sekalian kalian ganti head unit ke Android. Untuk framenya pun juga ada, untuk yang 9 in ataupun 10 in itu juga ada. Seperti biasa, jangan lupa untuk nge-like, nge-komen, nge-share ke teman-teman, dan nge-subscribe. Terima kasih.